Ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon memang telah berlangsung sejak lama. Hanya saja, intensitasnya meningkat dan kedua kubu berulang kali mengirim sinyal terkait kesiapan untuk perang terbuka. Israel selalu menuduh kelompok Hizbullah yang didukung Iran sebagai ancaman, sementara Hizbullah memandang Israel sebagai sesuatu yang harus dihancurkan. Terbaru, kelompok militan Lebanon itu merilis video unit pasukan khusus mereka, Radwan Force, untuk pamer kekuatan militer di tengah kekhawatiran akan perang habis-habisan dengan Israel di Lebanon Selatan. Jadi, siapakah pasukan Radwan ini? Dan bagaimana progres pasukan khusus ini menjelma jadi kekuatan yang menakutkan bagi Israel? Ditugaskan beraksi di Israel. Ketika Israel melancarkan serangan udara paling mematikan pertama kali di Lebanon pada bulan Januari, IDF mengatakan beberapa targetnya adalah situs yang terkait dengan pasukan elit organisasi Radwan. Benar bahwa kedua kubu telah berseteru dalam waktu yang lama, namun peningkatan terjadi sejak serangan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu. Zaki Hanekbi, penasihat keamanan nasional Israel, bahkan mengatakan kepada media Israel pada Desember 2023 bahwa negaranya tidak dapat lagi menerima pasukan Radwan yang berada di perbatasan. Seorang pejabat yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada The Washington Post bahwa unit ini dibentuk untuk melancarkan serangan ofensif, termasuk serangan ke Israel. Pasukan khusus Radwan diyakini telah terlibat dalam pertempuran di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel sejak 7 Oktober. Lebih dari itu, para pejabat Israel telah lama memperkirakan bahwa unit ini akan memimpin serangan Hizbullah ke Israel di masa mendatang. Israel memperkirakan kekuatan unit Radwan mencapai ribuan personel yang dibentuk untuk menaklukkan Galilea, daerah yang mencakup lebih dari sepertiga wilayah pada bagian utara Israel. Dikerahkan di sepanjang garis biru antara Israel dan Lebanon, unit Radwan terus mengawasi Israel bagian utara dan selalu mengumpulkan informasi, kata pasukan pertahanan Israel dalam sebuah video yang dikutip The Washington Post. Asal-usul pasukan Radwan. Unit elit Al-Radwan dibentuk sebagai pasukan intervensi oleh Imad Mughniyeh pada tahun 2006. Namanya kemudian diubah pada tahun 2008 untuk menghormati pemimpin senior Hizbullah itu yang gugur di tahun itu dalam operasi gabungan Mossad CIA. Mughniyeh sendiri berperang dengan nama samaran Radwan, malaikat Islam yang menjaga langit. Di bawah komandonya, unit Radwan memainkan peran penting dalam penculikan tentara Israel pada tahun 2006 yang menyebabkan pecahnya Perang Lebanon Kedua. Saat ini, unit Radwan dipimpin oleh Haitham Ali Tabatabai yang masuk dalam daftar orang paling dicari Amerika Serikat pada tahun 2016 dan dinyatakan sebagai teroris. Pasukan Radwan menjadi terkenal karena kinerjanya dalam pertempuran brutal untuk merebut kembali wilayah di Lebanon dan Suriah dari ISIS. Di mana saat itu, Hizbullah mengirim pejuang ke Suriah untuk membantu menopang Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebagaimana diketahui, Assad dan rezimnya adalah bagian dari apa yang Iran sebut sebagai poros perlawanan, pemerintahan dan kelompok militer yang kepentingannya sejalan dengan Iran dan menentang Israel. Hizbullah dan Hamas yang menguasai jalur Gaza di sepanjang selatan Israel memiliki dukungan yang sama di Iran. Jika Iran dan proksinya melakukan upaya serius untuk memperluas perang, maka perbatasan Israel-Lebanon akan menjadi tempat yang paling memungkinkan untuk mengupayakannya. Tugas khusus. Konflik yang terbangun antara Israel dan Hizbullah selama bertahun-tahun membuat kelompok ini menciptakan pasukan khusus pada akhirnya. Tidak heran jika unit Radwan memiliki tugas yang lebih spesifik seperti menyusup ke wilayah Israel dan komunitas sipil di wilayah Galilea. Selain itu, pasukan khusus ini juga melakukan operasi pengintaian dan intelijen terhadap sasaran Israel menggunakan UAV. Karena itu, sejak Hamas melancarkan serangannya terhadap Israel pada Oktober lalu, ada kekhawatiran bahwa Hizbullah juga bakal melakukan tindakan serupa. Hal inilah yang disampaikan oleh Tamir Haiman, pensiunan jenderal yang memimpin intelijen militer Israel hingga tahun 2021 dalam wawancara pada Mei lalu.
Untuk alasan tersebut, tidak dapat diterima bagi Israel untuk membiarkan para pejuangnya tetap berada di wilayah perbatasan. Katanya seperti dikutip CNBC dalam rilisnya. Pasukan Radwan mengambil bagian dalam latihan militer publik yang jarang dilakukan oleh Hizbullah pada musim semi lalu. Mereka menampilkan persenjataan militer yang besar dan mensimulasikan infiltrasi ke wilayah Israel. Video propaganda apik yang diproduksi oleh Hizbullah pun telah memperlihatkan taktik unit kecil dan latihan penembakan yang dilakukan kelompok ini. Anggota berpengalaman. Melalui sebuah informasi yang dihimpun oleh Narasi TV, pasukan Radwan terdiri dari sekitar 2.500 tentara yang terbagi menjadi beberapa regu. Adapun setiap subunit dilaporkan berjumlah 7-10 militan dan diisi oleh anggota berpengalaman yang berbasis di desa-desa Syiah di Lebanon. Mengapa disebut berpengalaman? Alasannya jelas. Sebelum resmi tergabung dalam unit ini, para anggota Hizbullah harus melalui berbagai pelatihan ketat seperti menembak jitu, perang anti-tank, hingga pertarungan tangan kosong. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam pelatihan bahan peledak, mengemudi taktis, serta pelatihan pasukan khusus sebelum menjadi anggota unit Radwan. Lalu apa yang menjadikan unit ini elit? Mengutip The Washington Post, banyak pejuang Radwan tangguh dalam pertempuran, yang mana kebanyakan dari mereka bertempur di Suriah. Menurut pejabat yang dekat dengan Hizbullah dan berbicara tanpa menyebutkan nama, pertempuran itu berada dalam kondisi sulit sebab mereka terlibat pertempuran di berbagai medan seperti gurun, gunung, dan salju. Hasilnya, pelatihan mereka memiliki kaliber yang lebih tinggi serta keahlian yang juga lebih baik. Masih dalam keterangan yang sama, pejabat tersebut mengatakan unit Radwan dipandang telah membuktikan kemampuan tempurnya melawan ISIS di beberapa tempat di Suriah. Gugurnya Komandan Radwan, Wissam Al-Tawil, pada awal Januari pun menarik lebih banyak perhatian pada kelompok ini. Bagaimana tidak, ini adalah kematian pertama seorang komandan yang diumumkan oleh Hizbullah sejak Oktober. Peralatan dan persenjataan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pasukan Al-Radwan telah memamerkan latihan militer mereka kepada pers di Lebanon Selatan pada Mei lalu. Ini sekaligus mensimulasikan infiltrasi wilayah Israel dan memperlihatkan persenjataan militer yang mengesankan, serta memberi tekanan tersendiri kepada Israel secara bersamaan. Keberadaan unit Radwan dengan rantai komandonya yang independen dan brigade serta batalionnya sendiri menunjukkan betapa canggihnya Hizbullah secara militer. Hal inilah yang oleh Amal Saad, dosen politik dan hubungan internasional di Universitas Cardiff yang meneliti Hizbullah, disebut melampaui kemajuan kelompok tersebut dalam persenjataan. Apalagi menurutnya, jarang sekali angkatan bersenjata tidak resmi atau aktor non-negara mempunyai operator khusus secanggih milik Radwan. Bahkan keberadaannya dianggap sebagai salah satu alasan mengapa kekuatan militer Hizbullah dipandang sebagai aktor hibrida, sebuah kekuatan tidak teratur yang kini menjadi semakin konvensional. Lebih dari itu, pasukan Radwan memiliki akses ke berbagai senjata di gudang senjata Hizbullah, termasuk senjata infanteri dan perang komando yang tersedia di pasar senjata. Sementara seperti yang kita ketahui, Hizbullah memiliki sistem persenjataan yang mumpuni, termasuk kepemilikan lebih dari 100.000 roket yang disuplai dari Iran. Namun secara spesifik unit ini menggunakan kendaraan kecil yang sangat mobile, seperti sepeda motor, sepeda quad, dan kendaraan ringan segala medan yang dilengkapi dengan ATGM Kornet buatan Rusia. Fakta bahwa Israel merespons keberadaan Hizbullah sebagai ancaman cukup membuktikan betapa berbahayanya kelompok ini. Lalu bagaimana dengan kehadiran pasukan Radwan yang jauh lebih menakutkan?